selamat sore, selamat kita bertemu kembali, dan selamat kita beribadah kepada Tuhan. Mari berdiri bersama, kita mau jadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenarannya. Haleluya. Hampiri tahtamu, ku sujud menyembahmu, ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihi-Mu.
menyembah Engkau, memuji Engkau dalam roh dan kebenaran. Dan biarlah kami semakin hari, semakin rindu untuk mengenal akan Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur mudah-mudi remaja-Mu beroleh waktu kembali untuk kami beribadah kepada Engkau. Urapi setiap pribadi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga ibadah ini menjadi berkat dan Roh Kudus-Mu ada hadir di tempat ini ya Tuhan. Baik dalam pujian, firman Tuhan, kur, persembahan, penyembahan, doa-doa, kami semuanya berkenan di hadirat Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap pribadi kami ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai pada selesainya nanti dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali muda-mudi remaja. Hidup kita dipenuhi dengan mujizat-mujizat Allah. Haleluya. Perbuatan Allah yang heran, dulu, sekarang, sampai selamanya. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu, sekarang, selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Haleluya. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Perbuatan-Mu heran, dulu, sekarang, selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Mari kembali berdiri bersama. Haleluya. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu, sekarang, selamanya. Haleluya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Haleluya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku
biarlah kita selalu dipenuhi, disertai dengan mujizat-mujizat Allah. Dan kita mau terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu terang dan pelita bagi jalanku. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Tekan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, kekal aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran yang menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ya, tekan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, kekal aman dalam-Mu Tuhan. Kekal terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, kekal aman di dalam-Mu Tuhan. Ya, jalanku di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Kekal terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, kekal aman dalam-Mu Tuhan. Kekal aman dalam-Mu Tuhan. Kekal aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk kembali, puji Tuhan. Kami beri kesempatan bagi pemudanya untuk memuji nama Tuhan.
Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap pujian kita bersama. Dan kita mau siapkan hati juga untuk firman-Nya. Mari kembali berdiri bersama muda-mudi remaja. Yesus dialah hanya satu-satunya juru selamat kita. Haleluya. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Sekali lagi, firman jadi manusia, diam dengan kita, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu.
bagiku, kau terang bagi saat gelapku, kau pintu bagi setiap jalan. Mari pujikan sekali lagi. Firman jadi manusia, diam di antara kita, ada hidup dalamnya, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu, Yesus Juru Selamat. Yesus kaulah Juru Selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya. Yesus kaulah Juru Selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan, Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya. Biarlah firman-Nya yang menerangi dan memberikan jalan bagi kita. Dengan kasih Kristus, Saudari Vivi berdoa untuk firman Tuhan. Kami serahkan pada hamba-Nya. Ya Tuhan, ini Kau boleh mengumpulkan sama anak-Mu di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami supaya kami dapat menerima dan melakukan firman-Mu dengan baik. Berkati kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Tuhan memberkati, silakan untuk kembali. Muda remaja yang terkasih dalam Tuhan, sore hari ini kita bersyukur. Terima kasih kepada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kita masih diberi kekuatan, kesehatan, untuk kita kembali datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pujian kita, menyenangkan hati Tuhan, membangkitkan iman kita, membangkitkan semangat kita anak-anak muda di tempat ini. Puji Tuhan, kita akan kembali belajar firman Allah. Kita akan belajar dalam suratan Filipi 3. Filipi 3, kita akan baca ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Filipi 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Saya beri tema firman Allah malam hari ini, mengenalmu mengubah. Kita baca Filipi 3 ayat 7 sampai 10. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di
mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Puji Tuhan, mengenalmu mengubahku. Mungkin sering kita dengar ya teman-teman ya, entah itu di kehidupan kita sehari-hari, di lingkungan sekolah, di lingkungan pekerjaan, atau mungkin di TV, di sinetron, dalam kondisi apapun, pasti kita pernah dengar gitu. Sejak aku bersahabat denganmu, sejak aku mengenal dirimu, sejak aku mengenal doi, saya diubah. Kehidupan saya kok berubah ya? Atau mungkin orang lain ngomong ke kita, sejak kamu bersahabat dengan dia, hidupmu berubah. Dulu kamu gini, sekarang kamu gitu. Ya pernah dengar seperti itu ya, atau pernah tahu hal-hal yang seperti itu. Nah, mengenal itu adalah sebuah proses. Bahkan mengenal itu sebuah proses yang tidak singkat. Harus ada hubungan yang baik, harus ada sebuah relasi. Jika tidak, maka kita akan sulit untuk mengenal. Misalkan teman-teman mengenal saya tahu, teman-teman tahu nama saya, tahu status saya, tahu tempat tinggal saya, tahu pekerjaan saya apa, kenal, tahu. Tapi hal-hal yang lebih mendalam, teman-teman tidak tahu. Mungkin kerinduan saya, pergumulan saya, harapan-harapan saya, keinginan saya, harap cita-cita saya apa. Itu perlu proses yang lebih dalam lagi. Seperti kalau Mas Rangga PDKT ke si doi, ya Mas Rangga. Mas Rangga kenal dia pertama namanya siapa, rumahnya di mana, kelas berapa, masih sekolah atau sudah bekerja. Saya Mas Rangga. Masih sekolah di mana. Ketika Mas Rangga mau mendekati dia, pengen tahu lebih dalam, pengen mengenal lagi, Mas Rangga nggak langsung melakukan hal yang ekstrim ya, yang membuat dia malah nggak nyaman, pelan-pelan dengan proses, mungkin dengan perhatian, akhirnya tahu, oh ini seperti ini, oh dia sukanya ini, oh dia kalau saya berbuat ini, dia nggak suka. Akhirnya ketika kita mengenal satu dengan yang lain, atau bersahabat dengan sahabat kita bisa berubah, tentunya berubah pada hal yang lebih baik. Jangan sampai orang ngomong, awakmu sejak bersahabat atau berteman atau berpacaran dengan dia kok tambah berubah jadi buruk ya. Yalah kita dinilai orang ketika kita bergaul atau berteman dengan sesama, dengan teman-teman kita, atau kita memiliki relasi sebagai pacar atau apapun, hubungan suami istri dalam rumah tangga atau hubungan dengan keluarga, itu pengenalan kita dengan mereka mengubahkan kita pada arah yang lebih baik. Atau akan lebih luar biasa yang Allah inginkan, kita bersahabat dengan orang lain, kita bisa mengubahkan mereka. Sehingga pengenalan kita mengubahkan kita dan mengubahkan mereka ke arah yang lebih baik. Pengenalan itu bisa baik jika ada hubungan antar individu. Sejak saya bersahabat dengan Mbak Nike, saya berubah. Sejak saya kenal doi, saya berubah. Kalau dulu tidak bisa bangun pagi, sekarang bangun pagi. Ada yang seperti itu? Sejak kenal doi, dulu saya malas sekali datang ke gereja, tapi ketika kenal dia, saya sekarang rajin pergi ke gereja. Dulu saya malas berdoa, tapi ketika kenal dia, dekat dengan sahabat saya sering dinasehati, saya sering dikuatkan, sehingga saya bisa menjadi lebih baik. Nah, hubungan kita mengenal Yesus itu bagaimana?
Tentunya seperti saya katakan tadi, perlu proses ya. Kalau kita rindu mengenal Yesus, perlu proses. Akan sangat sulit kalau kita yang memulainya untuk mencari tahu siapa itu Tuhan. Loh kok bisa sulit? Akan sangat sulit. Ya karena kita ada penghalangnya. Seperti saya katakan Kamis kemarin, penghalangnya adalah dosa. Jadi ketika teman-teman mau bersahabat, mungkin dengan si aku kok senang sih aku mau mendekati si A. Sahabat dengan kita cari tahu dia kesenangannya apa, yang dia tidak sukai apa, sehingga kita bisa ketika bertemu dia, ngobrol dengan dia, dia nyaman dengan kita. Kalau kita rindu mengenal Yesus akan sangat sulit kalau kita yang memulai terlebih dahulu dalam keadaan kita ada dalam keadaan dosa. Tetapi kita bersyukur sekali lagi, ternyata Allah lah yang memulai dari awal. Proses pengenalan kita, proses relasi kita, proses hubungan secara individu kita, hubungan pribadi kita dengan Yesus. Kalau kita yang memulai, Roma katakan kita sudah kehilangan kemuliaan. Bagaimana kita bisa mencari tahu isi hati Tuhan, kita bisa mendekat kepada Tuhan, sedangkan ada penghalang, ada dosa. Kita nggak bisa mendekat. Kita nggak bisa menemui Allah. Tetapi karena kasih karunia, Dia telah menyatakan dirinya kepada kita melalui firman-Nya, melalui salibnya, sehingga kita bisa mengenal Dia bukan karena usaha kita. Ayat yang ke-9 tadi, dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan. Jadi Allah yang menganugerahkan, Allah yang memulai terlebih dahulu hubungan kita dengan Dia. Dia rela datang ke dunia menjadi manusia. Dia tunjukkan dirinya. Datang rela menjadi manusia sehingga kita bisa mengenal Dia. Sekalipun kita tidak melihat waktu itu terjadi, tapi kita percaya, seperti Rasul Paulus katakan tadi, karena kepercayaan kita, karena iman kita. Mungkin kita bisa hanya lewat film. Nah itu film, bisa jadi itu karangan orang, ya memang itu karangan orang yang berperan sebagai Yesus, ya bukan Yesus memang, ya manusia. Tetapi dari situ kita bisa tahu, lewat karya Allah itu kita bisa mengerti, oh seperti itu ternyata Yesus. Kasihnya luar biasa seperti itu. Kebaikannya nyata dalam pelayanan selama 3,5 tahun di dunia. Luar biasa kasihnya bagi umat manusia. Oh inilah ternyata sifat Allah. Nah dari karya Allah itu, bagaimana Yesus sendiri turun ke dunia, kita bisa mengerti Allah itu seperti apa. Kebaikannya, kasihnya, perhatiannya kepada kita, kerelaan hatinya demi kita, itu luar biasa. Sampai puncaknya dia mati di atas kayu salib, itu yang membebaskan kita dari belenggu dosa. Yang melepaskan jarak. Itu artinya karena anugerahnya kita tidak ada jarak lagi dengan Tuhan. Itulah sebabnya Allah ingin kita mengenal Yesus. Firman Allah yang kita baca malam hari ini adalah pengalaman Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus mengenal Yesus. Ketika Rasul Paulus mengenal Yesus dari awal, ya ada banyak proses yang dilakukan, yang dialami oleh Rasul Paulus. Sampai Rasul Paulus menjadi Rasul yang mengenal Yesus secara pribadi, bukan hanya kata orang lain. Tetapi benar-benar kita merasakan dan mengenal Yesus. Lewat karyanya kita bisa melihat kasih. Sekarang kita sudah bebas dari dosa. Sekarang sudah tidak ada lagi penghalang. Kita bisa mengenal Yesus.
kita bisa melakukan proses itu. Teman-teman ibadah di tempat ini, ibadah, bersekutu, berdoa, atau saat teduh di rumah masing-masing, itu adalah salah satu cara teman-teman untuk mengenal Yesus lebih dalam. Lewat proses itu. Mengenal Yesus secara pribadi. Jadi bukan hanya kata orang saja. Kalau ada temennya tanya, Mas Wahyu, siapakah sih Yesus itu? Saya jawab, kata bapak saya, Yesus adalah, masuk ada dijawab gitu. Kata pendeta saya, Yesus itu ini. Kata kakak rohani saya, Yesus itu ini. Kata mama saya, Yesus. Tapi kita bisa menjelaskan, siapa sih Yesus bagi kita? Seberapa dekat kita dengan Yesus, seberapa jauh hubungan kita dengan Yesus. Seberapa jauh pengenalan kita dengan Yesus. Melalui hubungan kita dengan Tuhan berdasarkan pengertian melalui firman-Nya dan pengalaman kita melakukan firman. Saat kita merenungkan firman Allah, membaca firman Allah, itu adalah proses mengenal Yesus. Saat pengalaman kita melakukan firman Allah, setelah kita belajar, kita melakukan firman Allah, pengalaman yang pasti akan kita jalani. Pasti ya, dari teman-teman ketika melakukan suatu aktivitas, kalau teman-teman renungkan, pasti itu sesuai ada. Sekalipun tidak tahu tempatnya, ada selentingan, oh ini sesuai firman Allah. Oh iya, ini firman Allah yang aku pelajari tadi pagi ya. Oh ini firman Allah yang aku dengar kemarin ya. Ternyata bisa aku lakukan sekarang. Nah, melalui pengalaman-pengalaman seperti itulah kita bisa lebih dalam lagi mengenal Kristus. Contoh nyata adalah firman yang kita baca. Kehidupan Rasul Paulus. Bagaimana proses Rasul Paulus? Rasul Paulus bukan Rasul Paulus yang memilih untuk dia mengenal Yesus. Bahkan dulu sebelum berubah nama menjadi Paulus, dia adalah Saulus yang sangat membenci umat Tuhan. Yang sangat tidak suka dengan keberadaan pengikut Kristus. Jadi saya yakin nggak ada sedikit pun keinginan dari Paulus untuk mengenal Yesus. Jadi sangat susah karena ada penghalang, yaitu dosa. Kita akan lihat bagaimana proses Paulus dipanggil oleh Allah. Kisah Para Rasul 9. Jadi Allah yang menyatakan anugerahnya kepada Paulus. Sehingga Paulus menulis surat di Filipi tadi itu bukan karena kekuatanku melakukan firman Allah, melakukan hukum Taurat, tetapi karena anugerah Allah. Kisah Para Rasul 9, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ini kehidupan Saulus. Tidak ada sedikit pun keinginan untuk mengenal Kristus. Mengenal siapa sih Yesus itu. Yang ada dia akan menghancurkan pengikut-pengikut Kristus. Ayat yang ketiga. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi Yesus sendiri yang menyatakan anugerahnya dalam kehidupan pribadi Saulus. Yang menyatakan anugerahnya dalam kehidupan pribadinya. Sehingga sejak saat itu Saulus ada kerinduan, dipakai oleh Tuhan. Dan prosesnya tidak gampang, prosesnya tidak mudah. Ketika dia mulai bertobat, ketika dia mulai kenal Yesus,
berusaha mengenal Yesus siapa, seperti apa Yesus itu. Tantangan yang dihadapi luar biasa. Yang pasti Saulus dibenci oleh kelompoknya tadi. Yang pasti Saulus diancam, dibunuh. Atau bahkan mau ditangkap, dianiaya atau apalah. Yang pasti dibenci. Tantangan pertama dalam kehidupan Saulus, dalam upayanya mengenal Yesus secara pribadi. Proses demi proses dialami oleh Rasul Paulus saat itu. Sesuatu hal yang tidak mudah. Rinduan pengenalannya akan Yesus. Bahkan orang-orang percaya yang saat itu menolong Saulus, mereka pun ragu dengan apa yang dialami oleh Paulus. Ini benar-benar. Bahkan saudara-saudara seiman takut. Apakah ini benar? Apakah ini bukan mata-mata? Apakah ini bukan sebuah ancaman? Mereka bukan menguatkan tapi malah menghakimi Saulus. Mereka bukan menguatkan tapi malah ngedonkan imannya Saulus. Bagaimana itu seandainya terjadi dalam kehidupan anak-anak kita yang baru percaya, baru kenal Kristus, tetapi sudah ada kata-kata di sana, Allah itu mengono etok. Pasti down banget. Saulus berat yang dihadapi, proses yang dihadapi oleh Saulus untuk mengenal Yesus sangat berat. Tetapi itu dengan kekuatan yang diperoleh dari Roh Kudus, di mana Allah sendiri membuka jalan untuk proses pengenalan satu dengan yang lain, Yesus dengan Saulus. Lewat proses itu Saulus tetap kuat. Saulus tetap kuat, Saulus bertambah kuat. Saulus terus belajar tentang Injil. Melalui saudara-saudara yang sudah mulai mendukung dia, dan akhirnya mendukung penuh dia. Kita lihat dalam Galatia 1. Salah satu contoh proses kehidupan pengenalan Saulus pada Tuhan. Galatia 1, kita baca ayat yang ke-12. Galatia 1 ayat yang ke-12. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Salah satu kata-kata Paulus yang menguatkan dirinya sendiri, ya kadang-kadang memang motivasi dari diri sendiri pun bisa menguatkan kita. Selain dari motivasi dari orang lain, yang kita butuhkan motivasi kata-kata positif dari diri kita sendiri, itu bisa menguatkan kita sendiri. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Paulus katakan, aku enggak menerimanya dari manusia kok. Proses keselamatan, proses pengenalanku akan Kristus bukan saya terima dari manusia, bukan karena ajakan manusia. Bukan karena ajakan teman saya, kakak saya, orang tua saya, doi saya, bukan. Itu diterima langsung. Aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Jadi langsung dari Yesus Kristus. Itu yang menguatkan kehidupan Paulus. Ayat 17. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Sebuah proses yang dilakukan oleh Paulus saat itu. Dia tidak pergi ke Yerusalem, tetapi dia pergi berangkat ke tanah Arab dan kembali lagi ke Damsyik. Ada penafsiran bahwa Paulus pergi ke sana untuk belajar tentang mendalami kebenaran Kristus, melayani, mengabarkan Injil. Kemudian kembali lagi ke saudara-saudara, sebuah proses yang dilakukan Saulus untuk bagaimana dia berusaha keras memiliki pengenalan yang benar
pengenalan secara pribadi kepada Yesus. Mana Yesus sudah menyatakan sendiri dalam diri. Ya usah. Ketika dia sudah mengenal Kristus, maka ditulislah surat Filipi tadi. Saulus sudah meninggalkan bagaimana kehidupan orang Farisi yang hafal kitab Taurat dengan keadaan yang pinter, gampangane. Saulus tinggalkan dan dianggapnya sebagai sampah karena kebanggaannya sebagai orang Israel Tulen, keturunan Benyamin, sebuah kebanggaan yang luar biasa, dianggap sampah karena pengenalan akan Kristus. Hal yang lama Saulus sudah tinggalkan. Kejahatannya, kebenciannya terhadap orang-orang yang mengenal Kristus diubah. Hal yang lama diubahkan. Hasil pengenalan Paulus mengubahkan kehidupan Paulus. Kristus menjadi lebih utama dalam kehidupan Paulus. Hal-hal yang lama ditinggalkan. Kita kembali dalam tadi Filipi 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Hal-hal kesenangan Paulus yang dulu menjadi keuntungan besar, kesukaannya, yang dia anggap ini hal yang baik, menurut pemandangannya sendiri sekarang dianggap rugi karena pengenalannya akan Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Hal yang jahat, hal yang buruk dalam kehidupan Paulus ditinggalkan. Dianggapnya sebagai sampah, ditinggal, dilepaskan. Dan dia hidup dalam pembaharuan. Kristus menjadi lebih utama. Sehingga Paulus rela meninggalkan yang lama hanya untuk Kristus. Ketika ia melayani, ketika ia memberitakan Injil, ketika ia beribadah menyembah Tuhan, bukan hanya dilakukan sebatas tugas, kebiasaan, rutinitasnya saja. Tetapi Paulus melakukan itu karena pengenalan. Jadi karena pengenalan akan Kristus tidak hanya meninggalkan hal-hal yang lama, tetapi apa yang dikerjakan oleh Paulus, pekabaran Injil yang dilakukannya. Kalau kita lihat cerita tentang perjalanan kehidupan Rasul Paulus ya, dalam surat-surat yang ditulis, aniaya, ancaman, penjara, karam kapal, apapun yang sering disebutkan Bapak Gembala, dialami semua oleh Paulus. Tapi Paulus tidak pernah menyerah. Dia tetap kuat, dia tetap setia melayani Tuhan. Karena apa? Karena pengenalannya akan Kristus yang menjadikan Paulus dengan menggebu-gebu. Dengan semangat yang luar biasa melayani Tuhan. Jadi malam hari ini ketika kita dalam proses pengenalan akan Kristus, saya yakin dan percaya teman-teman di tempat ini mengenal Kristus secara kita mau belajar seperti Paulus. Ketika kita mengenal Kristus secara pribadi, kita tinggalkan segala hal yang lama. Perbuatan kita yang lama, perkataan kita yang lama, pikiran kita yang lama, kita tinggalkan menjadi sesuatu yang baru. Kalau dulu kita melayani Tuhan mungkin berpikir, ya ini tugas saya. Kalau dulu kita beribadah kepada Tuhan berpikir, aku sebagai orang Kristen, ya aku harus beribadah ke gereja. Aku harus datang. Kita ubah. Kita datang ke gereja, kita berdoa, kita memuliakan nama Tuhan, kita memuji Tuhan, kita melayani Tuhan. Kita dasarkan karena pengenalan kita akan Allah.
dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita kita mau kerjakan karena pengenalan kita akan Allah. Sebab ini adalah anugerah bagi kita. Penyataan Allah dalam kehidupan kita. Allah yang membuka jalan untuk kita bisa menyelami Allah dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa mendekati Kristus dalam kehidupan kita. Tidak ada lagi penghalang, tidak ada lagi dosa. Kita baca ayat selanjutnya. Ayat yang ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yang dikejar Paulus adalah menjadi serupa dengan Kristus. Sampai akhirnya dia beroleh karya keselamatan yang Allah janjikan, kehidupan yang kekal. Malam hari ini kita belajar bersama-sama. Kita mau lakukan proses untuk mengenal Yesus secara pribadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa diubahkan seperti apa yang dialami oleh Paulus. Ayat yang terakhir, 2 Korintus 5 ayat 17. Kita menjadi ayat hafalan kita. Seringkali kita baca, seringkali kita dengar, kita lakukan. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang ada dalam pengenalan akan Kristus, mengenal Yesus secara pribadi, dia adalah ciptaan baru. Mengenalmu mengubah. Biar pengenalan kita akan Kristus mengubahkan kehidupan kita. Untuk menjadi lebih baik di dalam Kristus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman Allah malam hari ini. Menjadi kekuatan bagi kita, anak-anak muda di tempat ini terus kuat di dalam Tuhan, terus memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, dan terus berproses mengenal Yesus secara pribadi. Mengenalmu akan mengubah. Puji Tuhan. Mari bangkit berdiri. Angkat satu pujian. Aku rindu mengenalmu. Mengenalmu secara pribadi. Aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi, bukankah ku kagumi semuanya penciptaanmu. Tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal.
Biar lewat firman dan kekuatan Roh Kudus kita kenal Yesus. Rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenal, ini kerinduan kami Tuhan. Kami rindu mengenal Engkau secara pribadi, hingga kami tahu setiap rencanamu dalam hidup kami Tuhan. Secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Biar lewat firman-Mu Tuhan, kami boleh mengenal-Mu Yesus. Dan biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami Tuhan untuk melakukan setiap firman-Mu, sehingga kami boleh memiliki pengalaman, pengenalan secara pribadi kepada Engkau Tuhan. Sehingga kami boleh diubahkan melalui pengenalan itu Tuhan. Sehingga kami boleh mengerjakan sesuatunya berdasarkan karena kami mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bersyukur karena anugerah-Mu. Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami boleh mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan pujikan refnya. Saya kembalikan ke Om Angga. Haleluya. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenal secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudari Nika berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan, kami rindu mengenal Engkau secara pribadi, mengenal Engkau lebih hadir, lebih dalam, sehingga dalam kehidupan kami ada pertobatan, ada hidup baru, menanggalkan hidup yang lalu, Bapa. Engkau memberkati kami pribadi, lepas pribadi untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu juga yang sudah menyampaikan. Kau memberkati anak-anak yang hadir pada malam hari ini, boleh tahu apa menjadi pergumulan, kerinduan, masa depan, cita-cita, dan apapun itu ya Bapa, biarlah Kau sendiri yang campur tangan dan turut bekerja di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi ya Bapa. Kami serahkan setiap doa ini ya Bapa, dan Kau sebentar kami akan menjalankan persembahan, kiranya boleh membantu perluasan kerajaan Kau di tempat ini ya Bapa. Kami serahkan doa ini hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, kita berikan persembahan buat Tuhan. Kita nyanyi lagu lama, ikut-ikutlah Tuhan sekarang. Bisa dicari, ikut-ikutlah sekarang.
ikutlah Tuhan sekarang, ikut Tuhan selamanya. Segala kesusahan Dia tanggung, pimpinku sampai surga. Ikutlah Tuhan sekarang, ikut Tuhan selamanya. Segala kesusahan Dia tanggung, pimpinku sampai surga. Ikutlah Tuhan sekarang, ikut Tuhan selamanya. Segala kesusahan Dia tanggung, pimpinku sampai surga. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Pengumuman gereja besok pagi pada sekolah minggu jam 6.45, dilanjutkan ibadah raya umum setengah 9, dan Selasa tetap persekutuan doa pemuda remaja. Mulai sekarang kita mau berdoa supaya Tuhan membuka jalan untuk instalasi listrik gereja kita. Karena kalau kita lihat listrik kita tidak stabil ya, naik turun, dan itu lama-kelamaan akan merusak alat-alat yang ada. Maka dari itu kita mau bersatu hati berdoa supaya Tuhan buka jalan dan listrik kita dapat stabil ke posisi semula. Karena menurut PLN listrik di desa kita tidak penuh ya, tidak penuh 220. Maka dari itu untuk mengatasinya diperlukan stafol, dan itu mahal sekali harganya. Maka dari itu kita bersepakat berdoa supaya alat-alat di gereja kita lama-lama tidak rusak ya, karena gangguan listrik. Itu yang dapat saya sampaikan, karena kita melihat selalu naik turun ya, akan sangat disayangkan dengan alat-alat elektronik kita yang sudah kita percaya Tuhan tolong semua. Tadi saya lihat ke atas, saya coba pasang keluar percikan, atau mungkin nanti kita bisa lihat di colokan layar di belakang itu. Saya tadi coba cabut tas, kemudian saya pasang di belakang. Saya tahu kan tidak stabil atau bagaimana supaya tidak merusak juga. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita bersama. Mari sama-sama kita berdiri, kita akhiri ibadah kita. Angkat refnya, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih atas kasih karunia-Mu yang selalu melimpah dalam hidup kami. Engkau telah menyatakan diri-Mu dalam setiap kami ya Tuhan. Dan Engkau mengembalikan kami kepada posisi yang semula untuk kami menikmati kemuliaan dan kebesaran Allah. Mari Roh Kudus dan firman Allah mampukan kami untuk semakin hari semakin mengenal pribadi Yesus lebih lagi, lebih dalam lagi, sehingga kami selalu hidup
dalam persekutuan yang manis dengan Engkau. Sama seperti Paulus yang telah melupakan segala yang di belakangnya dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya. Mengenal Yesus jauh lebih mulia dari segala yang ada. Demikian juga menjadi kerinduan kami, generasi muda di tempat ini. Dan kami kembalikan segala puji, hormat, syukur, kemuliaan, kebesaran bagi nama-Mu, karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami petang hari ini. Pakai setiap generasi muda dimanapun berada, jadi alat Tuhan yang heran, bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat, menjadi saksi-Mu, nama Tuhan dipermuliakan selalu. Terima kasih Tuhan, kaum muda remaja yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih rahmat anugerah dari putranya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian malam hari ini, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.